Adapun sekarang kita akan melihat Mekah zaman dulu, ya. Mekah zaman dulu. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku, pastikan sudah mendukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe dan loncengnya untuk informasi video terbaru dari saya. Semoga Allah menjadikan kita insan yang bermanfaat bagi agama dan sesama. Amin 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 ya robbal alamin. Dan selamat menyaksikan kembali Fathu Makkah Al-Mukarramah fil ashr min Ramadan. Jadi Fathul Makkah itu terjadi pada tanggal 10 Ramadan, ya, tahun ke-8 Hijriyah. 8 Hijriyah 10 Ramadan, ya, subhanallah, pas puasa berarti. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ini potongan ayat, ya, yang menggambarkan kehidupan para sahabat, ya. Dalam ini ada potongan surat dalam potongan ayat, ya, dalam surat Al-Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ayat artinya adalah Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya adalah keras terhadap orang kafir, namun berkasih sayang sesama mereka. Mereka mengharapkan fadlan minallah, jadi keutamaan fadilah, ya, keuntungan dari Allah, dan ridwana, dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim athar sujud, yang mereka memiliki tanda-tanda sujud. Oke, jadi tatkala Allah sudah menyerukan kepada nabinya untuk membuka kota Mekah, maka muslimin harus menjiharkan agama Allah ini. Mereka berduyun-duyun, ya, datang ke Mekah dan membebaskan Mekah dari penyembahan kepada selain Allah. Jadi tatkala Fathu Mekah, sebelum Fathu Mekah, sobat sekalian, Ka'bah ini menjadi gudang berhala-berhala, ya, gudang berhala-berhala. Ada penggambaran di sini, ya, berhala-berhala tersebut, ya, patung-patung, bahkan ada patung yang memang ada manusia yang dikutuk karena berbuat zina di Mekah, ya, namanya saya lupa, 2 patung laki-laki dan perempuan itu juga ada, dan itu ternyata itu malah menjadi inspirasi mungkin, ya, bagi para kaum pagan untuk naruh patung-patung di sana. Dan waktu Fathu Mekah ini, Rasulullah SAW itu tidak menghancurkan berhala-berhala ini, namun beliau hanya membacakan potongan surat Al-Fath, ya. Kemudian berhala-berhala itu dengan dilewati gitu saja dengan Rasulullah SAW tawaf, ya, tawaf, berhala-berhala ini hancur, ya, hancur. Ini digambarkan di sini, ini adalah ada tiangnya, ya, digambarkan di sini ada tiangnya, ya. Ini berarti tadinya ini patungnya di atas sini, kemudian jatuh, penggambarannya seperti itu. Kecuali ada satu patung yang memang oleh penduduk Arab Mekah waktu itu sangat ditakuti, yaitu kalau nggak salah Uzza atau Hubal gitu, yang itu Rasulullah sendiri yang harus turun tangan, ya. Maksud saya Rasulullah benar-benar ada connecting gitu, ya, maksudnya menyentuh. Lainnya hanya dengan bacaan berhala-berhala ini hancur, tapi kalau patung yang besar itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala memang Rasulullah harus mendekat kemudian merobohkannya, dan setelah roboh
dicolok mata dari berhala itu, karena keyakinan di besar itu kekuatannya intinya adalah ada pada matanya itu, seperti itu. Inilah potongan ayat dalam surat Al-Fath ya. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu potongan ayat yang Allah alam dibacakan Rasulullah SAW saat penaklukan kota Mekah ini. Maka setelah Mekah ini ditaklukkan ya, kemudian manusia berduyun-duyun mendatangi Mekah ini, masuk Islam ya. Pasca Mekah ditaklukkan pada tahun 8 Hijriah, kemudian tahun 10 Hijriah Rasulullah sudah bisa membawa sekitar 144.000 sahabat untuk haji ya, Allah alam bisawab. Oke, sekarang kita lihat ini apa namanya, topografi kota Mekah. Jadi kondisi tanah ya, topografi Mekah. Lihat di sini ya, kita akan mendekatkan kamera kita ya. Oke, ini kalau perbandingannya antara orangnya sama Mekahnya kurang gede ya, tapi tidak apa-apa. Baik, pakai ini pulpen ya. Ya, oke, kalau ini pintu Mekah, berarti sini adalah arah mana coba? Nggak tahu ya. Oke, kalau nggak tahu kita urutkan saja. Ini pintu Mekah, berarti sini ada Hajar Aswad. Ya, ada Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad di sini berarti di sini adalah rukun Yamani. Yaman itu adalah negeri di sebelah mananya Mekah? Selatan ya, betul, selatan. Jadi sini adalah selatan. Sobat sekalian ya, sini selatan. Sini berarti utara. Ketemu ya sekarang. Ya, saya ada di utara Ka'bah berarti sekarang, sekitar utara. Berarti kalau sini utara, sini barat, bener, sini timur. Oke. Ini adalah gambaran Mekah pada zaman dulu kuno, Mekah kuno ya. Ini di sini nih, ini Ka'bahnya di sini, terus ini jam-jamnya mungkin ya, sekitar itulah. Wah alam. Jadi memang di lembah ya, biwadi. Di sini ghairi dijarain. Nah, ini ada banyak gunung-gunung. Ada gunung Khondamah, ada gunung Syamiyah, ada gunung Khalifah. Kayaknya ini benar Khalifah yang sekarang ada. Jadi Menara Jam dan lain sebagainya. Ini masih era Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, sekarang ini gambaran tanah Mekah dari era Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa sebagian keluarganya, di Mekah hanya masih berupa pegunungan, yaitu lembah-lembah dan perbukitan kering kerontang. Kemudian setelah Ismail ditinggalkan di sana bersama ibunda beliau, ya, datanglah Nabi Ibrahim setelah Ismail sudah dewasa dan bisa diajak untuk bekerja ya, sudah balagha ma'us ya, sudah usia remaja dan sudah menikah pula. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam membangun Ka'bah ya, meninggikan pondasi Ka'bah. Seperti ini bangunan Ka'bah era Nabi Ibrahim. Kemudian pada era Quraisy, Ka'bah ini dihancurkan dan dibangun kembali. Namun tatkala membangun, ternyata saat masuk ke Ka'bah ditemukan ular hitam ya, berkepala hitam.
yang selalu menyerang orang yang akan masuk ke Ka'bah, sehingga beberapa pembesar ya menyarankan untuk membuang di antara uang-uang mereka yang tidak jelas kehalalannya, apalagi yang haram, sehingga bangunan Ka'bah waktu itu hanya bisa separuhnya dari bangunan ya, dari lebar panjang bangunan era Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sisa sedikit ini hanya dikasih tanda di situ. Namun ada hikmah di balik itu ya. Dan ini bertahan sampai era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah saat era Rasulullah SAW kemudian berganti era khalifah. Pada era khalifah saat zamannya Abdullah bin Zubair bin Awam, beliau menjadi khalifah berpusat di kota Mekah. Beliau menghancurkan Ka'bah, kemudian dikembalikan pada pondasi saat zaman Nabi Ibrahim ya, lebih tinggi pula bangunannya seperti itu. Namun kemudian beliau diserang ya, ada perseteruan politik dengan Bani Umayyah ya. Kemudian Ka'bah ini hancur karena dimanjanik oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Namun kemudian beliau membangun lagi Ka'bah, tetapi kembali kepada bangunan Quraisy, dan itu bertahan sampai sekarang. Ini zaman Utsmani dan sampai sekarang zaman Saudi. Ya, gambaran masa-masa kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dulu kakek beliau yaitu Abdul Muthalib itu beliau memiliki kursi ya, jadi kursi di sekitar Ka'bah, di mana anak-anak beliau itu sangat takut untuk bahkan tidak mau untuk duduk di kursi Abdul Muthalib ini, atau nama aslinya adalah Syaibah, kakek Rasulullah. Namun tatkala Rasulullah SAW masih kecil, suatu saat pernah Rasulullah duduk di kursi beliau, hingga paman-paman beliau mengingatkan dan mau mengangkat Rasulullah dari kursi. Namun kemudian kakek Rasulullah yaitu bapak dari paman-pamannya mengingatkan, tidak apa-apa, biarkan dia duduk karena dia kelak akan menjadi orang besar di sini, seperti itu. Baik, sekarang ini gambaran pasukan Al-Fil yang akan menyerang kota Mekah yang menghancurkan Ka'bah. Waktu itu penduduk Ka'bah pada ketakutan hingga lari ke atas bukit-bukit. Kakek beliau Abdul Muthalib sudah mengingatkan ya kepada Abrahah bahwa sebenarnya Ka'bah ini ada yang punya, dan yang punya pasti tidak akan terima jika engkau bermaksud menghancurkannya. Namun Abrahah tetap tidak mendengarkan ya, bahkan beliau memberikan penawaran untuk memberikan berapa unta kepada Abdul Muthalib. Namun Abdul Muthalib menolaknya karena niatan beliau tidak ingin menghadang pasukan gajah ini, tapi hanya ingin mengingatkan perkara tersebut. Dan benar, dalam selang beberapa waktu datanglah burung-burung membawa
batu ya, hingga batu itu dilemparkan, dijatuhkan ya ke pasukan Abraha ini, dan pasukan Abraha seketika itu musnah bagaikan seperti daun yang dimakan ular. Maka matilah semua pasukan Abraha, tersisa kecuali Abraha yang dia bisa mencapai negerinya, pulang kembali negerinya. Namun setelah sampai di negerinya, Abraha pun tewas dalam keadaan yang sangat mengenaskan, bagian tubuhnya meleleh. Allah alam bisawab. Baik, sangat menarik sekali sobat sekalian kalau bisa berkunjung di sini. Sobat sekalian bisa benar-benar mendapatkan sirah yang lengkap ya, lumayan lengkap di sini. Juga penggambarannya di sini. Oke. Uhud bahkan bisa disentuh juga di sini. Luar biasa, masya Allah. Pastikan bisa melihat mapnya di deskripsi video ini ya, seperti itu. Baik sahabatku, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, maka silahkan klik tombol subscribe, lonceng juga komentarnya, dan silahkan share ke media sosial sahabat sekalian. Oke, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.